Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesi Wandita Kristia dengan NIM 2010417119, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan ringkasan bab 7 dari buku Analisis Lingkungan Bisnis. Mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan strategi bersaing berbasis non-pasar. Seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh ini, pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimasi dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Lingkungan kelembagaan Cina Budaya Tionghoa memberikan penjelasan yang berakar pada budaya Tiongkok. Banyak cendekiawan yang berhasil selama berabad-abad telah bekerja keras untuk menggambarkan budaya Tiongkok dengan kemungkinan keberhasilan yang beragam. Sungguh merupakan tugas yang berat untuk menangkap esensi budaya Tionghoa secara singkat. Pemimpin jangka panjang dan kuat. Michel Habon dan rekannya menunjukkan pengaruh dinamisme Konfusianisme yang menekankan ketekunan dan pengorbanan keuntungan jangka pendek untuk prospek jangka panjang. Konsep orientasi jangka panjang dianggap sebagai aspek penting dari budaya Tionghoa Yin dan Yang. Aspek kedua yang didefinisikan di atas adalah pengertian Yin dan Yang, atau penerimaan dalam budaya Cina yang berlawanan atau polaritas harmoni. Pengertian harmoni menekankan bahwa upaya dilakukan untuk mempertemukan prinsip-prinsip yang berlawanan. Holisme merupakan aspek penting lain dari budaya Tiongkok yang akan membantu mencapai dan memperkuat harmoni. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Kami juga mencatat bahwa budaya Tionghoa tetap merupakan budaya terbuka dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menerima dan menginternalisasikan ide-ide dan pemikiran baru. Budaya Tionghoa telah mengalami akulturasi dan sosialisasi yang signifikan selama berabad-abad dan terus berlanjut. Daya saing umum dalam strategi non-pasar. Beberapa perusahaan di berbagai industri menginvestasikan upaya dalam memantau dan meneliti pendorong perubahan yang muncul dalam lingkungan bisnis mereka, dengan fokus pada teknologi baru, peristiwa sosial, ekonomi, politik, dan ekologi. Respon proaktif dalam strategi non-pasar. Saat ini, perusahaan mempengaruhi lingkungan mereka untuk pemosisian yang lebih baik dengan menggunakan integrasi masalah daripada beradaptasi secara pasif. Integrasi masalah adalah cara yang efektif untuk membuat respon proaktif terhadap masalah non-pasar. Ketika manajer menghadapi ketidakpastian peraturan lingkungan, dua strategi terintegrasi diusulkan untuk meningkatkan daya saing. A. Kampanye untuk kebijakan pragmatis dan progresif yang memungkinkan perusahaan membentuk kebijakan masa depan tentang kekuatan lingkungan yang ada. Strategi ini meningkatkan biaya pesaing ketika pesaing belum mengembangkan kompetensi yang sama. B. Secara konsisten merangkul peraturan yang maju dan memfasilitasi perusahaan memuaskan para aktivis yang menekankan pembuat kebijakan untuk memaksa perusahaan menyesuaikan diri dengan standar lingkungan yang lebih tinggi. Strategi ini memungkinkan manajer beradaptasi dengan peraturan yang akan datang dengan kecepatan mereka sendiri, sambil mendapatkan keuntungan baru pada kompetensi pasar. Kapabilitas dalam strategi non-pasar. Strategi politik dapat menjadi kapabilitas ketika strategi politik tingkat perusahaan secara efektif dikonfigurasi dan diimplementasikan dengan pemerintah dan struktur kepemilikan, memfasilitasi atau menahan penciptaan nilai organisasi. Strategi jaringan, lingkungan, dan non-pasar. Perbedaan lingkungan antar negara dan kawasan sering dilupakan
dalam penelitian strategi yang mengkonseptualisasikan berbagai jenis ekonomi. Ekonomi maju, ekonomi berkembang, pertumbuhan tinggi yang didorong lembaga, dan ekonomi berkembang pertumbuhan tinggi yang didorong faktor. Mitigasi first mover advantage. Dengan strategi non-pasar, dalam contoh perusahaan, penyedia dan layanan pengguna yang terkait dengan internet. Meskipun hambatan masuk pesaing diturunkan, perusahaan yang sudah mapan sebelumnya di mana bisa mendapatkan sumber keuntungan penggerak pertama atau FMA tertentu sebagai hasil dari entry awal mereka. Strategi non-pasar mengenai LSM. LSM dan aktivis mulai mewakili faksi yang semakin penting dalam lingkungan non-pasar perusahaan. Sebuah studi mengeksplorasi berbagai cara di mana perusahaan mengelola tekanan LSM, menemukan contoh akuisisi, kapitulasi, dan perlawanan atau SPAR dan Lamure 2003. Melobi dalam strategi non-pasar dalam model interaksi antara perusahaan, legislatif, eksekutif, pengadilan, dan agensi hasil menunjukkan bahwa meskipun agensi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan publik tersebut, perusahaan akan melobi legislatif daripada membawa perubahan dalam kebijakan. Holborn, Vandenberg 2002. Strategi non-pasar di Cina untuk perusahaan Cina. Strategi non-pasar di Cina untuk perusahaan Cina. Faktor non-pasar sangat mempengaruhi persaingan mereka baik di dalam maupun luar negeri. Strategi non-pasar dan isu lingkungan. Memaksimalisasi utilitas atau pendekatan ekonomi, terutama dimotivasi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan manfaat, sedangkan teori kelembagaan berfokus pada bagaimana tekanan eksternal dari pasar dan elemen non-pasar membentuk upaya lingkungan perusahaan. Strategi non-pasar dan masalah sosial. Dari sudut pandang sosiologis, strategi tidak berfokus secara eksklusif pada maksimalisasi keuntungan atau terbatas pada rasionalitas tujuan-tujuan, tetapi pada seperangkat tujuan perusahaan dan pribadi yang mungkin menarik bagi beberapa pemangku kepentingan organisasi. Yang pertama, pencapaian status, yang kedua, otonomi, yang ketiga, inovasi, yang keempat, identitas, yang kelima, modal sosial. Sebuah studi menunjukkan bahwa direktur keuangan mungkin untuk memasukkan kode etik perusahaan mereka ke dalam proses keputusan strategi mereka jika pertama, mereka merasakan tekanan dari pemangku kepentingan pasar untuk melakukannya atau pemasok, pelanggan, pemegang saham, dan lain-lain. Yang kedua, mereka percaya penggunaan kode etik menciptakan budaya etika internal yang mendorong citra eksternal yang positif bagi perusahaan mereka. Yang ketiga, bahwa kode etik diintegrasikan ke dalam kegiatan sehari-hari melalui program pelatihan kode etik, peran strategi non-pasar dalam membangun legitimasi. Kasus M&A layanan di ekonomi berkembang, strategi non-pasar dan CSR. Pada tingkat yang luas, tujuan dari strategi non-pasar dan perilaku perusahaan terkait umumnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengelola konteks kelembagaan perusahaan, mengontekstualisasikan dan mempolitisasi CSR sebagai bagian dari CPA. CSR secara tradisional didasarkan pada pemahaman implisit bahwa perusahaan secara sukarela terlibat dalam aktivitas yang bertanggung jawab yang tidak diwajibkan secara hukum. CPA formal dan informal. Dinamika individu dan kelembagaan. Selama kerja lapangan, sebagian besar manajer yang diwawancarai berbicara tentang konsekuensi dan kesulitan yang terkait dengan transformasi
Ukraina dari ekonomi komando menjadi berbasis pasar. Penyelarasan atau pemburaman aktivitas CPA atau CSR menjadi legitimasi. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan terlibat pada tingkat yang berbeda-beda dalam menyelaraskan bentuk kegiatan CPA atau CSR. Contoh di bawah mengilustrasikan bagaimana setelah mengembangkan operasi bisnis mereka di Ukraina, perusahaan milik asing telah memilih untuk terlibat dalam kegiatan filantropi sebagai cara untuk mencari legitimasi di berbagai pemangku kepentingan.